Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya acara ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kesehatan, kemampuan, supaya kami bisa lebih sungguh lagi meninggikan dan memuji muliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi, kita mau angkat satu lagu pujian, Hari-hari Ku Lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi katakan dari awal, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Puji Tuhan, seperti pujian ini dikatakan Dia tidak pernah gagal. Tuhan Yesus kita yang kita sembah, Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sebab itu mari saya undang semua yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita angkat lagu pujian, kita mau mengatakan hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayar
membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan indah malam hari ini. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Lebih sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Perkataan lidah, mulut, bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali di kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Judul perikopnya di sana adalah nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat yang ke-28. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, saya akan berikan tema pada malam hari ini, perjuangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, bila kita ingin mencapai sesuatu untuk memperoleh sesuatu, pasti ada sesuatu hal yang akan kita lakukan, pasti ada perjuangan yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Demikian juga dengan iman kita. Ada sesuatu hal yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu dalam perjuangan kita, ya. Seseorang memperjuangkan sesuatu untuk mencapai sesuatu apa yang dia impikan. Jadi
Di dalam kita memperjuangkan iman kita ada hal-hal yang harus kita lakukan. Untuk mencapai sesuatu ada satu tindakan yang kita lakukan. Tidak instan untuk kita memperoleh sesuatu. Demikian juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus berjuang? Karena kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena perjalanan kekristenan kita kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, dan untuk kita bangkit kembali kadang-kadang kita jatuh, dan untuk bangkit dari saat kita jatuh itu ada perjuangan untuk kita bisa bangkit kembali. Ada perjuangan yang kita lakukan untuk kita bisa berdiri kembali. Demikian juga dengan iman kita. Kita harus memperjuangkan iman kita. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan kepada kita, dan untuk itu kita harus berjuang dengan iman kita, dengan kepercayaan kita tanpa kita digoyahkan oleh apapun. Puji Tuhan. Karena kenapa? Karena iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perlu yang namanya iman dalam kehidupan kita. Iman itu tidak kelihatan, tapi ada tindakan nyata untuk kita bisa percayai bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah iman, ya. Iman itu tidak bisa kita lihat secara nyata, tapi kita percaya bahwa sesuatu itu ada. Kita percaya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita imani pasti akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini dengan iman pasti akan terjadi dalam hidup kita. Itu akan menjadi dasar, ya. Dasar iman kita adalah kita percaya, kita yakin. Untuk itu kita sebagai jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki iman dalam hidup kita, dan kita harus dan tetap berjuang di dalam iman kita. Puji Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, bagaimana kita harus memperjuangkan iman kita? Bagaimana kita harus memperjuangkan iman kita? Hal yang pertama yang dapat saya bagikan bagi kita adalah hidup menurut firman dan menjadi pelaku firman. Itu di ayat yang ke-27. Bagaimana kita memperjuangkan iman kita? Hal yang pertama adalah hidup di dalam firman dan jadi pelaku firman. Ayat yang ke-27 saya akan baca sekali lagi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini adalah surat Rasul Paulus yang tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, supaya jemaat yang ada di Filipi mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tetap menuruti firman Tuhan, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tunduk taat akan kebenaran firman Tuhan. Di mana pada saat itu Rasul Paulus melihat keadaan jemaat yang ada di Filipi, ya, mereka sedang ada dalam situasi yang sedang berada dalam tekanan iman, ya, sedang berada dalam tekanan iman. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang menekan mereka. Kalau mereka melihat keadaan Rasul Paulus pada waktu itu, di mana Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil kebenaran firman Allah dia dipenjarakan, ya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa dengan dia di penjara bukan dalam arti berhenti pemberitaan Injil itu, tetapi justru di dalam penjara itu adalah kesempatan bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, baik bagi orang-orang yang ada di penjara pada waktu itu, maupun untuk menulis surat-surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk itu di ayat yang ke-27, baik pada saat aku hadir di tengah-tengah kamu maupun pada saat aku tidak hadir di tengah-tengah kamu, aku akan mendengar tentang imanmu kepada Tuhan. Bagaimana kamu tetap berjuang di dalam iman, bagaimana kamu tidak menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi, dengan lingkungan yang sedang mungkin mempengaruhi mereka karena keadaan mereka, supaya mereka meninggalkan Tuhan mereka.
Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka, memberikan satu kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan untuk mereka tetap berpegang teguh, berpadanan di dalam Injil yang mereka dengar. Ya, baik melalui perkataan Rasul Paulus maupun melalui surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada mereka. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana kita harus memperjuangkan iman kita? Kita harus setia menjaga dan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Kita harus setia menjaga firman yang ada dalam diri kita dan kita tidak hanya sekedar menjadi pelaku pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Di ayat yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah ya. Firman Tuhan berkata dengan tidak digentarkan ya, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, ada pengaruh-pengaruh yang mencoba mempengaruhi kita supaya kita meninggalkan iman kita ya. Firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini untuk kita tidak digentarkan oleh keadaan yang ada dengan pengaruh-pengaruh yang ada, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Jangan sampai kita terpengaruh dan digentarkan sehingga ketika kita terpengaruh dan digentarkan kita bisa meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus di sini mengajak ya, mengajar jemaat yang ada di Filipi, mengingatkan mereka untuk mereka tetap berpegang teguh di dalam Tuhan dan jangan sampai meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tetapi biarlah mereka tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan ya. Hal yang kedua tadi adalah setia menjaga dan berpegang pada firman. Setia menjaga firman. Firman yang sudah mereka dengar dari Rasul Paulus, biarlah mereka tetap menjaga dan mereka harus melakukan firman itu sendiri ya. Di ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah tetap percaya meskipun dalam penderitaan ya. Tetap percaya meskipun dalam penderitaan. Kita akan lihat di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa penderitaan adalah merupakan karunia. Ketika kita mengikut Kristus, ketika kita ada dalam penganiayaan, ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesengsaraan, itu adalah sebuah ujian dalam hidup kita. Ujian bagaimana kita harus berjuang melawan ya, melawan keadaan itu untuk kita menjadi pemenang di atas pemenang ya, lebih dari pemenang. Untuk itu kita harus tetap berjuang di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Jangan kita mempersalahkan keadaan kita ketika kita berada dalam situasi yang mungkin tidak enak menurut daging kita. Oh Tuhan, kenapa seperti ini terjadi? Ya, kita mulai mempersalahkan Tuhan, mulai mempersalahkan diri kita sendiri karena keadaan yang kita hadapi, karena keadaan yang kita alami. Tetapi pada malam hari ini mengajar kita untuk kita mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, baik itu penderitaan, baik itu duka cita, bahkan sukacita sekalipun kita harus bersyukur ya dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan ya. Penderitaan, firman Tuhan berkata itu adalah karunia. Mengapa itu dikatakan penderitaan adalah sebuah karunia dalam hidup kita? Itu akan memberikan satu contoh dalam hidup kita ketika kita menang dan menjadi pemenang di atas pemenang seperti Tuhan Yesus. Ketika kita alami penderitaan, itu akan memberikan satu contoh bagi kita bagaimana
Tuhan Yesus telah melewati semua penderitaan yang pernah kita alami pada saat ini. Kalau Tuhan Yesus menang melawan penderitaan itu, kesengsaraan itu, dia mati dan dia bangkit mengalahkan maut. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita alami masalah, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita juga harus menyadari keadaan kita bahwa di balik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Ayub pasal yang ke-10, apabila aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Demikian juga bila kesengsaraan itu datang dalam hidup kita, apabila penderitaan itu datang dalam hidup kita, itu akan membawa kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti keadaan kita ya. Kita tidak mengerti kalau contohnya sekarang ini kita menghadapi satu masalah, situasi yang tidak enak menurut daging kita. Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Tetapi satu hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita supaya kita mengerti ya, supaya kita mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Walaupun pada saat ini sulit untuk kita jalani, tetapi marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bahwa itu semua merupakan karunia bagi kita. Karena kenapa? Karena tidak semua orang bisa melewati yang namanya penderitaan itu. Apabila mereka sebagai orang-orang yang seperti orang-orang yang hidup di luar Tuhan, yang tidak di dalam Tuhan, apabila penderitaan itu datang dalam hidup mereka, ya, mereka ambil jalan pintas. Mereka bisa bunuh diri, mereka bisa minum minuman keras dan lain-lain sebagainya, melakukan kekerasan, ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keluarga, itu yang mereka lakukan. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi kita mensyukurnya karena kita percaya bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah karunia yang diberikan kepada kita, karena tidak hanya hal-hal baik saja yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, ya. Tapi ketika kita ikut sengsara, menderita bersama dengan Tuhan, itu juga adalah karunia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Dan sekali ada ayat yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini memberikan satu pelajaran bagi jemaat yang ada di Filipi, ya. Dalam pergumulan yang sama, ya, yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, ya. Paulus memberikan kesaksian kepada mereka supaya mereka meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam penjara, ya, mereka harus teladani penderitaan Rasul Paulus. Mereka tidak boleh menyerah begitu saja, tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus dalam penjara sekalipun dia tetap semangat untuk memperjuangkan imannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita. Tapi kita yakin firman itu sendiri yang akan terus bertumbuh, berbuah di dalam hati kita, dan akan terus mengajar kita untuk kita tetap mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi Tuhan. Oh. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha
kekuatan kami pada malam hari ini Bapa. Engkau Allah yang menjadi sumber kemenangan kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, berjuang akan iman kami ya Tuhan. Kami tidak akan mudah menyerah Tuhan, tidak akan mudah goyah dengan keadaan kami Tuhan, tapi kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami tetap percaya kepada-Mu bahwa Engkau sumber kemenangan dan menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Bapa. Berkati seluruh sedang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini, tanpa terkecuali pribadi lepas pribadi, seluruh sedang jemaat-Mu, khususnya jemaat GPDI Tabanan yang ada di tempat ini. Tolong kami sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tempat pertolongan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami bersandar ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan untuk kesempatan Engkau beri pada malam hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan terima berkat, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami akan terima berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.